Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar sekolah akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi selanjutnya adalah kurikulum sekolah akhlak. Ada yang tahu bagaimana kurikulum sekolah akhlak? Bagaimana desain pembelajarannya? Bagaimana pembiasaan ibadahnya, atau hal apa saja yang bisa kalian dapatkan di sini? Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar sekolah akhlak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustazah Rita Purnamasari. Biasanya anak-anak memanggil saya dengan Ustazah Rita. Sebelum Ustazah lanjutkan perkenalannya, Ustazah Rita punya teka-teki. Jika ada 12 ikan dan setengahnya tenggelam, kira-kira berapa ya sisanya? Ya 12 ikan lah, kan ikan hidup di dalam air. Nah, dari situ kalian sudah tahu kan Ustazah Rita mengajar apa? Ya, Ustazah Rita mengajar matematika. Oke, selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 9. Bye-bye. Bagaimana? Kalian sudah tahu kan nama Ustazah? Ya, Ustazah biasa dipanggil dengan Ustazah Rita. Ustazah adalah lulusan S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Banyak pengalaman dan aktivitas yang sudah Ustazah lakukan, mulai dari ekstentor Primagama, narasumber pendampingan guru SD sekota Surabaya, sampai menjadi kaur kurikulum sejak tahun 2018 sampai sekarang. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kurikulum sekolah akhlak, sebelumnya Ustazah mau tunjukkan kalian video dongeng tentang sekolah hewan. Kalian amati baik-baik ya, dan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Pada suatu hari di sebuah hutan, berkumpullah jenis-jenis hewan yang akan berencana membuat sekolah terbaik untuk para hewan. Tujuannya adalah untuk mencetak hewan yang memiliki banyak kemampuan. Namun, seperti yang kalian ketahui, pasti ada hewan yang punya banyak pertanyaan. Kita membicarakan tupai. Apa yang akan dipelajari? Dan apa yang paling penting untuk dipelajari? Dan bla 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 bla. Dan akhirnya, mereka semua berpendapat, kita harus bisa terbang. Ya, tentu saja mudah, karena yang berbicara elang. Lalu, perlahan-lahan suara yang lain terdengar, dan berenang, dan berlari, dan melompat, dan menggali tanah. Seperti yang kamu ketahui, di situ ada ikan, ada ular, ada kanguru, ada kura-kura. Dan akhirnya gurunya memutuskan semua kompetensi harus dipelajari karena semuanya penting. Semua harus bisa memiliki kemampuan yang terbaik. Meskipun kelinci bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam berlari, tapi dia tidak bisa terbang. Dan dia mencoba lagi, berusaha lagi untuk terbang, lompat lagi, dan akhirnya tetap tidak bisa. Bayangkan teman-teman, deritanya ikan disuruh untuk menggali, atau kuda Nil disuruh untuk terbang, atau seekor badak disuruh untuk memanjat, atau seekor mamut disuruh untuk menyanyi, dan burung kuntul diminta untuk berenang. Lama-kelamaan, akhirnya jumlah muridnya pun menurun, sehingga diadakanlah pertemuan. Dan akhirnya kakak tua berbicara, saya tahu bagaimana terbang, tapi saya tidak punya waktu untuk melatih kemampuanku. Saya tidak berlatih apapun. Ya, saya belajar. Saya tidak bisa berenang, tidak bisa berlari.
Kemudian pesta kelulusan di tahun pelajaran diselenggarakan. Akhirnya ayam pun berbicara. Semua ujian sudah saya lewati, berlari, terbang, menggali, tapi aku gagal. Dan para guru pun berdiskusi, hal apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Kurang motivasi, kurang konsentrasi, kurang latihan, dan banyak sekali masalah pribadi. Akhirnya, lama-kelamaan, seperti yang sudah kalian ketahui, satu persatu hewan pun mengundurkan diri dan akhirnya sekolah tersebut tidak ada muridnya dan akhirnya tutup. Bagaimana anak-anak? Sudah ditonton videonya? Hikmah apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, kita pasti sepakat hikmah yang kita dapat adalah jangan sampai salah pilih sekolah. Kita harus bisa memilih sekolah yang bisa mengembangkan minat dan bakat kalian. Bisa belajar dengan menyenangkan, bisa beraktivitas menyenangkan, tapi ada prestasi yang kita bisa dapatkan. Baiklah anak-anakku, sebelum kalian memilih untuk bergabung dengan sekolah akhlak, kalian pasti mengetahui bagaimana keunggulan dari sekolah-sekolah yang lain, di mana sekolah A memiliki keunggulan dalam segi akademis. Sekolah B memiliki keunggulan dari segi bangunannya, dari segi luas bangunannya, kemudian gedungnya yang tinggi. Nah, tapi dari itu kalian harus tahu apakah sekolah itu bisa mengembangkan minat dan bakat kalian. Dan insya Allah disinilah tempat kalian untuk melanjutkan sekolah lanjutan dan mengembangkan minat dan bakat kalian, yaitu di Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 yang memiliki visi unggul dalam akhlak, unggul dalam ibadah, prestasi, terampil, dan mandiri. Baiklah anak-anak, biar kalian bisa lebih yakin lagi, kalian silakan simak ya video profil di bawah ini. Terletak di Jalan Jojoran 1 nomor 50 Surabaya, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya merupakan sekolah berbasis agama yang memiliki visi unggul dalam akhlak, ibadah, prestasi, terampil, dan mandiri. Dengan integritas tinggi, para guru mendidik siswa sesuai dengan visi dan misi lembaga. Sekolah yang berdiri sejak 1978 ini memiliki sebuah komitmen dalam pengembangan akhlak, ibadah, dan prestasi siswa. Penyambutan siswa oleh guru di pagi hari merupakan awal pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berciri khas keislaman. Penyelenggaraan reading dan Islamic culture selalu ditanamkan pada siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti murojaah serta sholat duha berjamaah. Untuk menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang efektif, ramah, bersih, dan nyaman, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya memfasilitasi siswa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat ruangan kelas yang nyaman dengan sistem pembelajaran yang friendly, laboratorium komputer based test dengan peralatan yang memadai,
perpustakaan yang nyaman dengan berbagai literatur buku yang bermacam-macam, musola, lapangan futsal, lapangan basket, kantin, serta lab science. Sesuai dengan misi sekolah ini, untuk menunjang dalam pengembangan soft skill dan pengembangan potensi, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya melakukan penyelenggaraan ekstrakurikuler unggulan sesuai bakat dan minat siswa seperti ekstrakurikuler panahan, ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler kiroah, ekstrakurikuler tapak suci, ekstrakurikuler Hizbul Waton, serta beberapa ekskul unggulan lainnya seperti tari, tahfidzul Quran, musik atau band, broadcast, dan English Club and Course. Sesuai dengan misi sekolah ini, untuk menunjang dalam pengembangan soft skill dan pengembangan potensi, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya melakukan penyelenggaraan ekstrakurikuler unggulan sesuai bakat dan minat siswa seperti ekstrakurikuler panahan, ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler kiroah, ekstrakurikuler tapak suci, ekstrakurikuler Hizbul Waton, serta beberapa ekskul unggulan lainnya seperti tari, tahfidzul Quran, musik atau band, broadcast, dan English Club and Course. Kita mengadakan pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan tenaga pendidik yang sangat kompeten dan handal pada bidangnya. Mendikbud RI Muhajir Effendi mengatakan pendidikan akhlak sangatlah penting dibandingkan pendidikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar sekolah akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi selanjutnya adalah kurikulum sekolah akhlak. Ada yang tahu bagaimana kurikulum sekolah akhlak? Bagaimana desain pembelajarannya? Bagaimana pembiasaan ibadahnya? Atau hal apa saja yang bisa kalian dapatkan di sini? Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk. Bagaimana? Kalian sudah tahu kan nama Ustazah? Ya, Ustazah biasa dipanggil dengan Ustazah Rita. Ustazah adalah
lulusan S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Banyak pengalaman dan aktivitas yang sudah Ustazah lakukan, mulai dari ekstentor Primagama, narasumber pendampingan guru SD sekota Surabaya, sampai menjadi kaur kurikulum sejak tahun 2018 sampai sekarang. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi kurikulum sekolah akhlak, sebelumnya Ustazah mau tunjukkan kalian video dongeng tentang sekolah hewan. Kalian amati baik-baik ya, dan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar sekolah akhlak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ustazah Rita Purnamasari. Biasanya anak-anak memanggil saya dengan Ustazah Rita. Sebelum Ustazah lanjutkan perkenalannya, Ustazah Rita punya teka-teki. Jika ada 12 ikan dan setengahnya tenggelam, kira-kira berapa ya sisanya? Ya 12 ikan lah, kan ikan hidup di dalam air. Nah, dari situ kalian sudah tahu kan Ustazah Rita mengajar apa? Ya, Ustazah Rita mengajar matematika. Oke, selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 9. Pada suatu hari di sebuah hutan, berkumpullah jenis-jenis hewan yang akan berencana membuat sekolah terbaik untuk para hewan. Tujuannya adalah untuk mencetak hewan yang memiliki banyak kemampuan. Namun, seperti yang kalian ketahui, pasti ada hewan yang punya banyak pertanyaan. Kita membicarakan tupai. Apa yang akan dipelajari? Dan apa yang paling penting untuk dipelajari? Dan bla 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 bla. Dan akhirnya, mereka semua berpendapat, kita harus bisa terbang. Ya, tentu saja mudah, karena yang berbicara elang. Lalu, perlahan-lahan suara yang lain terdengar, dan berenang, dan berlari, dan melompat, dan menggali tanah. Seperti yang kamu ketahui, di situ ada ikan, ada ular, ada kanguru, ada kura-kura. Dan akhirnya gurunya memutuskan semua kompetensi harus dipelajari karena semuanya penting. Semua harus bisa memiliki kemampuan yang terbaik. Meskipun kelinci bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam berlari, tapi dia tidak bisa terbang. Dan dia mencoba lagi, berusaha lagi untuk terbang, lompat lagi, dan akhirnya tetap tidak bisa. Bayangkan teman-teman, diritanya ikan disuruh untuk menggali, atau kuda nil disuruh untuk terbang, atau seekor badak disuruh untuk memanjat, atau seekor mamut disuruh untuk menyanyi, dan burung kuntul diminta untuk berenang. Lama-kelamaan, akhirnya jumlah muridnya pun menurun, sehingga diadakanlah pertemuan. Dan akhirnya kakak tua berbicara, saya tahu bagaimana terbang, tapi saya tidak punya waktu untuk melatih kemampuanku. Saya tidak berlatih apapun. Ya, saya belajar. Saya tidak bisa berenang, tidak bisa berlari. Kemudian pesta kelulusan di tahun pelajaran diselenggarakan. Akhirnya ayam pun berbicara. Semua ujian sudah saya lewati, berlari, terbang, menggali, tapi aku gagal. Dan para guru pun berdiskusi, hal apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Kurang motivasi, kurang konsentrasi, kurang latihan, dan banyak sekali masalah pribadi. Akhirnya, lama-kelamaan, seperti yang sudah kalian ketahui, satu persatu hewan pun mengundurkan diri dan akhirnya sekolah tersebut tidak ada muridnya dan akhirnya tutup. Bagaimana anak-anak?
Sudah ditonton videonya? Hikmah apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, kita pasti sepakat hikmah yang kita dapat adalah jangan sampai salah pilih sekolah. Kita harus bisa memilih sekolah yang bisa mengembangkan minat dan bakat kalian. Bisa belajar dengan menyenangkan, bisa beraktivitas menyenangkan, tapi ada prestasi yang kita bisa dapatkan. Baiklah anak-anakku, sebelum kalian memilih untuk bergabung dengan sekolah akhlak, kalian pasti mengetahui bagaimana keunggulan dari sekolah-sekolah yang lain, di mana sekolah A memiliki keunggulan dalam segi akademis. Sekolah B memiliki keunggulan dari segi bangunannya, dari segi luas bangunannya, kemudian gedungnya yang tinggi. Nah, tapi dari itu kalian harus tahu apakah sekolah itu bisa mengembangkan minat dan bakat kalian. Dan insya Allah disinilah tempat kalian untuk melanjutkan sekolah lanjutan dan mengembangkan minat dan bakat kalian, yaitu di Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 yang memiliki visi unggul dalam akhlak, unggul dalam ibadah, prestasi, terampil, dan mandiri. Baiklah anak-anak, biar kalian bisa lebih yakin lagi, kalian silakan simak ya video profil di bawah ini. Terletak di Jalan Jojoran 1 nomor 50 Surabaya, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya merupakan sekolah berbasis agama yang memiliki visi unggul dalam akhlak, ibadah, prestasi, terampil, dan mandiri. Dengan integritas tinggi, para guru mendidik siswa sesuai dengan visi dan misi lembaga. Sekolah yang berdiri sejak 1978 ini memiliki sebuah komitmen dalam pengembangan akhlak, ibadah, dan prestasi siswa. Penyambutan siswa oleh guru di pagi hari merupakan awal pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berciri khas keislaman. Penyelenggaraan reading dan Islamic culture selalu ditanamkan pada siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran seperti murojaah serta sholat duha berjamaah. Untuk menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang efektif, ramah, bersih, dan nyaman, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya memfasilitasi siswa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat ruangan kelas yang nyaman dengan sistem pembelajaran yang friendly, laboratorium komputer based test dengan peralatan yang memadai, perpustakaan yang nyaman dengan berbagai literatur buku yang bermacam-macam, musola, lapangan futsal, lapangan basket, kantin, serta lab science. Sesuai dengan misi sekolah ini, untuk menunjang dalam pengembangan soft skill dan pengembangan potensi, SMP Muhammadiyah 9 Surabaya melakukan penyelenggaraan ekstrakurikuler unggulan sesuai bakat dan minat siswa seperti ekstrakurikuler panahan,
ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler futsal, ekstrakurikuler kiroah, ekstrakurikuler tapak suci, ekstrakurikuler Hizbul Waton, serta beberapa ekskul unggulan lainnya seperti tari, tahfidzul Quran, musik atau band, broadcast, dan English Club and Course. Mengadakan pembelajaran khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan tenaga pendidik yang sangat kompeten dan handal pada bidangnya. Mendikbud RI Muhajir Effendi mengatakan pendidikan akhlak sangatlah penting dibandingkan pendidikan. Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah berpendapat bahwa sekolah akhlak merupakan lembaga budi yang di dalamnya terdapat sebuah pendidikan untuk pembentukan karakter. Bagaimana menurut kalian? Mengesankan bukan belajar dan beraktivitas di sekolah akhlak? Nah, Ustazah akan kasih tahu sedikit prestasi dari kakak-kakak kelas kalian di SMP Muhammadiyah 9. Ada yang pernah juara karate tingkat provinsi, kemudian tim futsal juara 1 tingkat kota Surabaya, tapak suci juara 1, lomba tahfidz, panahan, dan banyak lagi. Namun selain non-akademisnya, akademisnya juga tidak kalah loh. Kakak kelas kalian juga pernah dan sering mengikuti olimpiade-olimpiade yang diselenggarakan di sekolah di tingkat Surabaya maupun tingkat provinsi. Nah, anak-anak, di sini Ustazah mau mengingatkan bahwa banyak fasilitas yang kalian dapatkan di SMP Muhammadiyah 9. Kemudian dari tenaga pendidiknya juga guru-gurunya muda, berdedikasi tinggi, energik, berwawasan luas, dan pastinya pembelajarannya menyenangkan. Dan banyak lagi program-program yang dimiliki SMP Muhammadiyah 9. Nah, anak-anak, ini sekarang tugasnya Ustazah Rita, yaitu memberitahu kalian bagaimana proses pembelajaran di SMP Muhammadiyah 9, kemudian bagaimana teknik belajarnya, kemudian bagaimana situasi belajar di kelasnya, dan sebagainya. Yuk, disimak ya. Baiklah, Ustazah akan memberitahu kalian keadaan sebelum pandemi, di mana kita selalu melakukan pembiasaan ibadah. Adapun pembiasaan ibadah yang dilakukan adalah mulai dari kegiatan murojaah pagi dan sholat duha bersama-sama. Setelah itu ada pembiasaan infak yang biasanya dilakukan di hari Jumat. Sholat duhur dan asar berjamaah. Kemudian di setiap hari Jumat juga ada kegiatan halqah, yaitu setor hafalan. Kalian akan dikumpulkan dengan guru-guru halqahnya dan kalian dapat setor hafalan. Selanjutnya ada kelompok belajar BTQ, baca tulis Quran. Jadi jangan sedih yang belum bisa baca atau tulis Quran sama sekali. Kalian ada kelompok belajar. Jika kalian mau, pasti kalian bisa. Kemudian ada pengisian Tahsinul Kitabah. Yang belum tahu Tahsinul Kitabah, yaitu kita belajar untuk menulis Al-Quran. Kita belajar menebali Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, di mana setiap tahunnya adalah targetnya 10 juz. Kemudian ada pemantauan monitoring ibadah. Apa saja yang dipantau di monitoring ibadah? Ada setor hafalan,
ada ibadah sholat wajib dan sunnah, ada ceramah Jumat baik yang putra maupun yang putri. Kemudian kegiatan ibadah lainnya, misalnya puasa Ramadan, puasa sunnah, dan sebagainya. Nah, itu adalah pembiasaan ibadah yang dilakukan sebelum ada pandemi. Nah, kalau ini pembelajaran di kelas. Di SMP Muhammadiyah 9 Sekolah Akhlak itu kita terkenal dengan moving class, di mana moving class ini kalian akan berpindah tempat setiap jam pergantian, sehingga kalian tidak akan pernah bosan berada di satu tempat. Kemudian pembelajarannya bermakna dan menyenangkan. Jangan sampai kalian belajar bosan, tidak tahu apa yang dipelajari. Nah, insya Allah guru-guru kalian adalah guru-guru yang hebat, sehingga bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Selanjutnya, kegiatannya adalah serius tapi santai. Nah, belajar itu harus serius, tapi jangan terlalu serius, nanti lupa. Nah, berarti serius tapi santai. Nah, tempatnya pun nyaman dan betah. Kalian semua kelas di sini AC semua, dan pembelajarannya pun, bangkunya pun menyenangkan, ruangannya pun enak, nyaman, sehingga kalian pasti betah. Dan pastinya pembelajaran di kelas bermanfaat bagi kehidupan. Ada ibadah sholat wajib dan sunnah, ada ceramah Jumat baik yang putra maupun yang putri. Kemudian kegiatan ibadah lainnya, misalnya puasa Ramadan, puasa sunnah, dan sebagainya. Nah, itu adalah pembiasaan ibadah yang dilakukan sebelum ada pandemi. Nah, kalau ini pembelajaran di kelas. Di SMP Muhammadiyah 9 Sekolah Akhlak itu kita terkenal dengan moving class, di mana moving class ini kalian akan berpindah tempat setiap jam pergantian, sehingga kalian tidak akan pernah bosan berada di satu tempat. Kemudian pembelajarannya bermakna dan menyenangkan. Jangan sampai kalian belajar bosan, tidak tahu apa yang dipelajari. Nah, insya Allah guru-guru kalian adalah guru-guru yang hebat, sehingga bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Selanjutnya, kegiatannya adalah serius tapi santai. Nah, belajar itu harus serius, tapi jangan terlalu serius, nanti lupa. Nah, berarti serius tapi santai. Nah, tempatnya pun nyaman dan betah. Kalian semua kelas di sini AC semua, dan pembelajarannya pun, bangkunya pun menyenangkan, ruangannya pun enak, nyaman, sehingga kalian pasti betah. Dan pastinya pembelajaran di kelas bermanfaat bagi kehidupan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya Ustazah akan memberikan gambaran bagaimana pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Pembelajarannya akan melalui pembelajaran daring atau via online, di mana kalian masih belajar di rumah secara online dan kita belum tatap muka di sekolah. Ketika pembelajaran dimulai, kalian menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, di mana Ustazah memberi label di mana walaupun kita belajar di rumah, tapi rasanya tetap di sekolah. Selanjutnya Ustazah akan memberikan gambaran bagaimana teknis pembelajarannya. Di awal, kita tetap melakukan murojaah pagi bersama-sama. Nantinya kalian akan berkelompok dengan kumpulan murojaah dengan guru
dan beserta teman-teman dalam satu kelompok, dan kita memulai pembelajaran dengan merojaah bersama-sama sekitar 20 menit. Kemudian selanjutnya kita menyimak penjelasan dari guru secara daring, bisa melalui Zoom meeting, bisa memulai Google Meet, bisa menyimak YouTube, kemudian belajar melalui situs-situs pembelajaran, situs rumah belajar, situs rumah guru, dan sebagainya. Kemudian kalian mengerjakan latihan itu juga masih berupa online, di mana bisa melalui Google Form, melalui Office 365, di mana tugas-tugas tersebut akan dikirimkan via WA Group. Selanjutnya di akhir kalian diminta untuk membuat karya melalui video. Nah, itu sehingga kita melakukan pembelajarannya sesuai normal, tapi kita masih dengan pembelajaran via daring. Selanjutnya anak-anak, walaupun pembelajarannya di rumah, kalian tetap harus mengisi buku monitoring, baik buku monitoring akhlak, buku monitoring ibadah, maupun tahsinul kitabah. Nah, jadi rutinitas ibadah yang dilakukan tetap kalian masukkan di monitoring ibadah kalian. Dan untuk monitoring akhlak, nah, membantu orang tua, cuci piring sendiri, kemudian kalian beres-beres kamar sendiri, kemudian kalian membantu orang tua untuk menyapu, membuat hasil karya. Nah, ataupun membantu orang tua, kalian juga harus selalu tuliskan dalam buku monitoring akhlak yang sudah diberikan. Nah, ini anak-anak, walaupun pembelajaran daring, Ustazah inginkan karakter dari pelajar sekolah akhlak kalian itu harus bisa dicapai, di mana kita harus selalu memulai dengan berdoa. Kita selalu memulai dengan bersyukur. Kemudian kita pantang menyerah. Nah, itu adalah karakter dari pendidik atau pelajar sekolah akhlak, di mana kita pasti tahu hasil tak akan mengkhianati usaha. Ya kan? Kita belajar serius walaupun daring, kita pasti akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya anak-anak, nah, ini adalah Ustazah gambaran-gambaran kakak kelas kalian yang sudah mengikuti pembelajaran di rumah. Tetap Ustazah akan mengontrol semua aktivitas kalian di rumah. Nah, mulai dari mengerjakan tugas, jadi pasti terdokumentasikan. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, silakan difoto, kemudian nanti diserahkan di wali kelas masing-masing. Nah, yang Ustazah lingkari ini ya, sebentar. Nah, untuk kegiatan yang Ustazah lingkari ini adalah kumpulan dari tugas-tugas yang berupa Google Form atau Office yang kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti juga akan berupa online gitu. Jadi kalian sudah no paper lagi, tapi mungkin ada guru-guru yang masih menuliskan di kertas, cuman semuanya via online. Dan pastinya rutinitas ibadah juga harus selalu dilakukan. Jadi anggap saja belajar di rumah, tapi rasa tetap di sekolah. Baik anak-anakku, Ustazah percepat. Nah, Ustazah selanjutnya adalah pengajar staf dan karyawan. Nah, guru staf dan karyawan masih muda-muda kan? Masih ganteng-ganteng, cantik-cantik kan? Nah, gambaran dari Ustazah adalah mereka kompeten di bidangnya. Guru matematika mengajar matematika, guru bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris sesuai dengan kompetennya mereka masing-masing. Kemudian masih muda, masih energik, dan memiliki kreatif dan motivasi yang tinggi, berinovasi, dan pastinya berakhlakul karimah.
Nah, itu adalah gambaran dari seluruh guru, staf, dan karyawannya. Nah, di sini anak-anak, Ustazah ingin ketekankan ke kalian bahwa ada 3 kunci keberhasilan di pendidikan, di mana satu adalah doa dari orang tua. Jangan lupa, setiap apapun yang kalian lakukan, kalian harus meminta doa dari orang tua kalian. Kemudian 2, jika kalian memiliki guru yang baik, maka kalian akan menjadi pelajar atau siswa yang baik. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang baik. Insya Allah, seluruh staf, guru, karyawan, maupun peserta didiknya adalah lingkungan yang baik buat kalian. Nah, anak-anak, itu adalah gambaran dari pembelajaran dan gambaran kegiatan di sekolah. Baiklah anak-anak, biar kalian tambah yakin lagi, kalian dengarkan testimoni dari alumni peserta didik Sekolah Akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa, telah aku lewati masa yang berapi-api selama 3 tahun. Masa di mana rasa suka duka bersatu, masa di mana aku menemukan sahabat, teman, dan masa yang memberikan perubahan dalam diriku. Masa itu adalah masa yang aku lalui selama 3 tahun di Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Rasanya beruntung sekali aku dapat bersekolah di sana, karena banyak hal yang bisa aku pelajari di sana, seperti menambah wawasan mengenai agama Islam, bahkan mengenai kehidupan. Semenjak aku bersekolah di sana, sedikit demi sedikit mulai ada perubahan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mulai dari membiasakan diri membaca Al-Quran, rajin sholat, mulai belajar untuk selalu menutup aurat, dan mulai berpuasa sunnah yang sebelumnya belum pernah aku lakukan. Di sekolah ini, aku juga mulai menghafalkan Al-Quran, belajar memanah, dan lain-lain. Berkat bimbingan para ustadz-ustadzah juga, aku berhasil meraih juara 2 dalam lomba tahfidz dan juara 3 dalam lomba tartil, serta banyak event-event atau perlombaan yang aku ikuti. Pembelajaran di sekolah ini sangat menyenangkan. Bahkan aku selalu mengikuti kegiatan rutin tahunan sekolah akhlak, yakni environment learning atau belajar di luar kelas. Aku selalu menikmati kegiatan ini karena bisa bersenang-senang dengan teman, sahabat, dan juga para guru, serta kita tetap mendapatkan ilmu. Selain environment learning, juga ada kegiatan Darul Arkom yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Melalui kegiatan ini, aku belajar untuk lebih mandiri serta menghabiskan hari-hari selama bulan Ramadan dengan lebih bermanfaat. Terima kasih untuk para ustadz-ustadzah karena telah mengajar, mendidik, dan membimbingku beserta para murid yang lain dengan penuh kesabaran. Aku tahu, mendidik kami tidaklah mudah, tapi kau tetap mengorbankan waktumu untuk mendidik kami dengan penuh kesabaran, cinta, dan kasih sayang. Untuk ayah, bunda, terima kasih telah menyekolahkanku di SMP Muhammadiyah 9, dan aku akan terus berusaha untuk bisa membanggakan kalian serta bermanfaat bagi banyak orang. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di ujung pertemuan. Maka tulislah sebanyak-banyaknya harapan kalian saat bersekolah di Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik link harapan yang berada di sudut kanan bawah. Kemudian tulislah sebanyak-banyaknya harapan kalian. Sampai di sini presentasi dari Ustazah Rita. Semoga apa yang Ustazah berikan bermanfaat untuk kalian semua dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.